Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Perkenalkan, saya Budiman MPD, dosen tetap sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Makassar Aceh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah pertama pada cedera olahraga. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengenali berbagai jenis cedera olahraga, serta memberikan pertolongan pertama secara tepat, cepat, dan aman sebelum penanganan medis selanjutan dilakukan. Dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui penjelasan konsep, demonstrasi, serta pemanfaatan media pembelajaran yang relevan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya pada tahap interaction, mahasiswa didorong untuk aktif melalui diskusi, tanya jawab, analisis, studi kasus, dan praktik pertolongan pertama sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa student centered learning. Adapun pada tahap assessment, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui observasi, keterampilan praktik, keterampilan keaktifan dalam diskusi, memberikan umpan balik serta evaluasi hasil belajar untuk memastikan ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Melalui pendekatan tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep pertolongan pertama pada cedera olahraga, tapi juga mampu mengaplikasikannya secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar keselamatan dalam berbagai situasi nyata. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada video berikut. Selamat mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, di hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas dengan mata kuliah PPC. Apa itu PPC? Pertolongan pertama pada cedera. Yang kita bahas adalah tentang cedera, ya, yang mana sering terjadi, artinya daripada atlet olahraga atau siswa-siswi nanti yang akan kita jumpai di sekolah, sering terjadinya cedera saat melakukan atau melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, di hari ini kita akan bahas apa itu, akan kita kupas selama dalam proses pembelajaran ini mengenai penanganan atau pertolongan cedera pada atlet atau pada siswa. Baiklah, sebelum masuk di mata pelajaran atau mata kuliah, saya akan absen dulu kehadiran. Saya panggil dengan nama Rizkan, Semayan, Suci, Bayu, Dede, Usni, Badek, Sari, kemudian Bisa, kemudian Desi, Fatma. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita membahas dalam tema daripada pembelajaran PPC, rencana pembelajaran semester kita adalah pertama, capaian lulusannya diharapkan dan memanfaatkan keilmuan pendidikan olahraga dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian capaian lulusan selanjutnya mampu menjelaskan konsep teoritis, model pembelajaran, media dan saluran komunikasi dalam mengembangkan keilmuan pendidikan dan keterampilan jasmani. Nah, selanjutnya capaian mata kuliahnya, mahasiswa memahami konsep pencegahan dan perawatan cedera. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis faktor risiko cedera dan penyusunan program pencegahan sesuai dengan faktor risiko. Selanjutnya diharapkan definisi cedera olahraga serta mekanisme cedera olahraga dan jenis-jenis cedera olahraga. Kemudian mampu memahami prinsip penanganan pertama dengan metode RICE, Ice, Compression, Abrasion. Kemudian mahasiswa dapat memahami jenis-jenis cedera pada kulit,
Selanjutnya, mahasiswa dapat mengenal serangan jantung, sudden cardiac attack, dan penanganannya. Nah, dalam deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa menguasai pengetahuan atau definisi mekanisme dan jenis cedera yang terjadi saat berolahraga. Mahasiswa mampu menyusun dan mengaplikasikan program pencegahan cedera dan memberikan penanganan pertama terhadap cedera, dan mampu mengembangkan sikap untuk selalu belajar, membuka ruang diskusi dengan profesi lain yang terkait atau dokter, fisioterapi, mesir, kemudian dalam perawatan tingkat lanjut cedera olahraga demi kesembuhan olahragawan. Berikutnya, dalam materi yang kita bahas, yang pertama ada konsep pencegahan dan perawatan cedera, kemudian konsep pencegahan cedera, analisis faktor risiko cedera, dan penyusunan program pencegahan sesuai dengan faktor risikonya. Kemudian definisi cedera olahraga, mekanisme cedera olahraga, dan jenis-jenis cedera olahraga. Sampai itu, prinsip penanganan pertama dengan metode RICE, ICE, dan Evaluation. Selanjutnya melakukan penanganan pertama cedera dengan metode RICE. Baiklah, anak sekalian, di pertemuan hari ini dengan mata kuliah PPC dan P3K. Sebelumnya, saya akan tanya dulu, siapa yang tahu itu PPC? Atau P3K, ya silakan. P3K ini adalah pertolongan pertama Pak yang dilakukan di saat seseorang cedera Pak. Ya, yang lain sudah tahu? Atau P3K? Ya, baik. Pertama pada ucapan. Ya. Jadi sedikit saya menjelaskan tentang pertolongan pertama pada cedera, yang mana di setiap pelaku olahraga ataupun nanti siswa yang kalian dapatkan di sekolah saat melakukan kegiatan olahraga itu, mereka bisa terjadi cedera. Kenapa? Kenapa bisa terjadi cedera? Pertanyaannya, coba bisa jawab. Izin Pak, Ya. karena di saat melakukan olahraga tidak adanya pemanasan Pak. Ya, sangat sering sekali terjadi. Kenapa terjadi cedera? Karena tidak melakukan pemanasan. Satu. Apa itu pemanasan? Ya, pemanasan itu apa? Stretching. Melakukan gerakan awal sebelum daripada gerakan inti. Contohnya apa? Kalau dari atas ke kepala apa? Mulai dari atas kepala dulu. Kita melakukan namanya peregangan. Kita tolak dari hitungan seperti senam 2x8. Tolak kepala. Kemudian ditekan ke bawah, kemudian ke samping kiri, ke samping kanan. Gunanya apa? Agar saat melakukan aktivitas olahraga pada otot leher tidak terjadi cedera. Nah, kemudian juga pada bagian tangan atau lengan atau kaki, kita kasih gerakan stretching, kemudian pemanasan pada kaki, lari-lari kecil, itu akan melancarkan peredaran darah pada otot yang kaku agar saat melaksanakan kegiatan olahraga tidak terjadi kram atau pembengkakan selama kita terjadi cedera. Nah, cara penanganannya gimana? Kita melaksanakan olahraga. Kemudian di saat sela-sela olahraga terjadi cedera. Contohnya di cedera engkel. Engkel itu kaki. Kamu main bola. Siswa kamu nanti main bola, belum melakukan pemanasan, kemudian kakinya keselip, tergelincir lah, keselip, terjadi pembengkakan. Nah, di situ ada yang namanya pertolongan. Pertolongan apa sih yang harus kita berikan terhadap siswa ini? Siswa ini sudah cedera, memar lagi. Apa itu? Caranya gimana? Nah, sekarang akan kita kupas dengan penjelasan ini. Pada prinsipnya, pertolongan pertama pada cedera atau P3K yaitu suatu tindakan pertolongan yang diberikan secepat mungkin. Dengan pertolongan awal yang kita berikan agar tidak terjadi cedera yang lebih tinggi. Misalnya apa? Patah kaki. Patah kaki terjadi cedera karena sepak bola.
benturan yang keras terhadap kaki, bukan bola, tapi kaki dengan kaki, kemudian patah atau terkilir gitu. Penanganan yang akan kita berikan adalah yang pertama dengan, supaya tahu, dikasih apa? Dikasih obat. Obatnya apa? Dengan mengompres es batu atau air di. Kenapa kita berikan itu? Agar tidak terjadi pembengkakan. Nah, kemudian saat sudah kita berikan pengompresan pada bagian yang lemah atau yang terkilir, kita harus memposisikannya bagaimana? Nah, kita memposisikannya dengan posisi kepala lebih tinggi daripada, nggak salah, atau kaki lebih tinggi daripada jantung. Kenapa? Agar peredaran darahnya lancar ke atas, kemudian kembali menurun, agar itu tidak terjadi pembengkakan, kemudian penyumbatan pada peredaran darah. Kalau dia sumbat terjadi pembengkakan lagi, maka timbullah memar. Jadi caranya dengan pertolongan pertamanya kita harus memberikan pengompres. Pengompresan namanya metode ice, ya kan? Kemudian selanjutnya, nah, satu tindakan pertolongan yang diberikan secepat mungkin terhadap orang yang mengalami kecelakaan yang bersifat sementara dan harus segera dibawa ke fasilitas tempat pelayanan kesehatan. Nah, setelah kita menanganinya, setelah kita tangani siswanya atau atletnya kita tangani, kemudian perlakuan apa lagi? Nah, selanjutnya akan kita bawa ke medis. Katanya di situ mempelayan dibawa ke fasilitas tempat pelayanan kesehatan. Artinya ke tempat medis atau rumah sakit. Kemudian berikutnya, nah, di sini pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan itu banyak. Pajak kira-kira. Kecelakaan lalu lintas, namanya kecelakaan. Kemudian kecelakaan apa lagi? Kecelakaan kerja. Saat kerja ada kecelakaan. Kan? Nah, di sini katanya upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Sama. Artinya sama. Kita menolong pertolongan pertama. Yang pertama tadi pada atlet apabila dia keselio, cedera, kita tolong. Kemudian kecelakaan juga demikian. Di sini pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan. Artinya kita tidak memberikan pengobatan efektif yang diharapkan terus sembuh saat itu. Setidaknya mengurangi rasa sakit, kemudian mengurangi daripada kematian. Contoh kecelakaan di bagian kepala, kecelakaan lalu lintas. Di saat itu kita di situ, di posisi itu kita melihat ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Kita udah belajar nih pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang, sifat orang terjadi kecelakaan yang dahsyat, kita melihat kemudian bengong, ngapain? Panik di situ. Apalagi lihat darah. Sementara kita sudah belajar nih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pada terjadi pendarahan di kepala, harus kita apain nih, Pak? Iya, dibalut. Dengan apa dibalut? Kalau seandainya alatnya nggak ada di situ. Nah, sejauh ini yang sudah kita bahas adalah tentang pertolongan, gimana caranya memberikan pertolongan pada penderita cedera atau penderita di saat kecelakaan. Nah, mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, atau yang belum paham boleh kamu tanyakan agar kita bisa bahas. Nanti apabila ada kejadian seperti itu, kita sudah bisa menangani, artinya memberikan pertolongan terhadap penderita.
Apabila itu terjadi pada saudara kamu, itu gimana? Apabila terjadi dengan kerabat kamu, gimana sih nolongnya? Salah angkat itu bisa menjadi akibatnya fatal gitu. Nah, yuk, kira-kira ada pertanyaan silakan. Husni silakan aja kalau ada pertanyaan. Ya. Baik Pak, ada Pak. Berarti apa tujuan utama dari pentingnya P3K Pak? Nah, tujuan utamanya yang pertama kita menghindari artinya kematian. Apabila cedera itu sangat fatal di kepala, yang pertama mengeluarkan darah. Kalau dibiarkan, nanti darahnya terus keluar. Artinya bisa mengakibatkan kematian. Langkah apa sih yang harus kita lakukan? Buka baju kita, atau ada kain yang kita lihat, atau ada sejenis untuk yang bisa dibalut di bagian kepala. Setidaknya kita bersihkan dulu, langsung kita balut, kemudian kita telepon. Langkah yang paling pertama adalah jangan berikan penderita itu menjadi panik. Jadi harus ditenangkan. Iya, tenangkan dulu dia agar tidak terjadi panik. Kenapa dia panik? Mungkin dia melihat darah, kemudian terjadilah yang namanya pemumpaan darah itu lebih cepat, maka timbullah nanti perasaan takut, kemudian menimbulkan kematian. Contoh, apabila ada patah kaki, terjadi cedera, kakinya patah, terjadi benturan lalu lintas patah, kemudian dia panik, kaki saya, kita juga panik, kita yang menolong kita panik, udah pingsan yang kita tolong itu. Nah, usahakan jangan dulu dia dikasih kecemasan yang lebih tinggi, berikanlah penenangan pada penderita. Gimana caranya? Sabar Bu, kita lihat dulu Bu ya, pelan-pelan. Kemudian kita lihat dalam kondisi kakinya, jangan juga salah angkat. Bisa-bisa kakinya yang patah itu bisa lepas. Apa langkah awalnya? Kita cari yang namanya tadi kain atau pembalut apapun itu, seperti baju bisa dirobek atau dikoyak. Carilah salah satu kain yang bisa membuat kaki itu kita balut dengan kayunya langsung. Apa bahasanya? Apa? Yuk. Kenapa diberikan kayu? Agar tidak lepas daripada tulang yang terbentur. Apa ini tulangnya? Terbentur, pecah, tergeser dia seperti ini. Pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Carilah kayu, kemudian dikasih dia dengan bantalannya, keduanya, umpamanya kakinya, kasih kayu, kemudian kita berban sampai ke bawah. Itu agar apa? Agar tidak terjadi cedera yang lebih parah. Sekian, ya. Ada lagi? Baiklah, pada hari ini saya kira dalam pembahasan teorinya sudah paham apa yang saya sampaikan. Nantinya akan kita bertemu lagi, akan melaksanakan prakteknya. Jadi bukan hanya teori saja, kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara penanganan cedera ini, ya. Jadi saya harapkan semuanya bisa kita akan hadir dalam membahas tentang mempraktekkan cara penanganan penyelamatan pertama pada cedera atau pertolongan pertama pada cedera. Baiklah, saya daripada hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas tugas daripada kelompoknya atau mempraktekkan daripada tugas kelompoknya. Yang pertama ada kelompok 1 yaitu Bayu dan Rizkan akan mempraktekkan tugas kelompok dengan penanganan cedera pada kaki, yaitu pada kecelakaan. Dengan anak saya Rizkan dan Bayu saya persilahkan. Ayo sekarang silakan. Baik semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan cedera pada kaki pada saat berolahraga. Baik, Rizkan. Silakan, ambil tempat.
Nah teman-teman, jadi di saat ada teman kita yang sedang cedera kakinya apalagi sampai patah, pertama kita tidak boleh panik dan kita tenangkan. Tenang bang ya. Kakinya sabar. Wah ternyata kakinya patah guys. Jadi kita membutuhkan penyangga, boleh kayu, boleh sesuatu yang lebih keras lagi atau lebih kuat daripada kaki kita. Lalu kita letakkan di samping sebelah kanan dan kirinya. Nah, kita butuh sesuatu untuk mengikat. Sekiranya apa tidak ada yang bisa dipakai lah, boleh pakai baju kita. Satu kurang, kita butuh satu lagi. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah memiliki tongkat atau tiang atau apapun. Pertama kita letakkan di kedua sisi kaki. Lalu kita ikat ya. Oke, mari diperhatikan ya. Baik Pak. Karena ini bisa terjadi di lingkungan kamu juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baiklah, perhatikan, ini sudah ditangani oleh teman kamu yang mana kaki ini terjadinya cedera patah, sudah diberikan alas atau pengikat daripada kaki. Nah, setelah ini kita apakan ini? Kita harus apakan, berikan apa daripada penderita cedera ini? Yang pertama, langkah pertama, kita posisikan yang cedera ini boleh berbaring, ya. Kemudian kakinya harus tinggi daripada posisi jantung. Kenapa? Agar tidak terjadi pembengkakan. Nah, kenapa harus tinggi? Apa ganjalnya? Kita lihat, mungkin ada tas atau benda, tolong diambil lagi boleh. Nah, seumpamanya ini adalah salah satu benda batu atau tas yang nantinya bisa mengganjal daripada kaki tersebut. Ini apa gunanya? Untuk menopang. Kemudian selain menopang untuk apa? Agar tidak terjadi pembengkakan pada bagian yang cedera. Nah, posisinya boleh dikasih rileks, dikasih pengertian pada kawannya agar tidak terjadi panik. Itu adalah langkah efektif untuk penanganan pada cedera patah kaki. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, next kita akan lanjut dengan kelompok kedua. Baiklah, tadi sudah dilaksanakan dari kelompok 1 tugas tentang cara menangani cedera pada bagian kaki. Nah, pada bagian kaki termasuk daripada kecelakaan ya, kecelakaan cedera bagian kaki. Kemudian kelompok 2 juga akan saya persilahkan yang namanya Rosdi dan Dede dengan materi kemarin yaitu penanganan pada cedera ankle dengan metode ICE. Sekarang dengan Rosdi dan Dede, silahkan. Kemarin di sini kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan dari materi kita yang kemarin, yaitu cara penanganan cedera ankle di saat bermain bola sepak atau sepak bola. Di sini saya Fendi dengan Dede akan melaksanakan praktek pada saat cedera ankle. Ya, silakan. Oke. Baik, pertama di sini kita lakukan dengan cara pendinginan ya, atau pengopresan pakai es batu. Ini dibarengan dengan es. Kita lakukan head ankle
sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Kita diamkan selama 10 atau 15 menit. Agar kenapa? Supaya untuk meredakan sakitnya atau radang di kaki ankle ya. Iya, Pak. Ya. Setelah diberikan penanganan es, penderitanya diapain? Ini baring. Oke, berarti setelah kita kasih es batu, di sini pasien kita baringkan, kita kemudian kakinya jangan dulu. Di sini kita cari penopang ya atau penyangga. Kita taruh di bawah. Iya. Nah, perhatikan, ini diberikan seperti ini agar apa gitu? Agar apa? Dilakukan seperti ini supaya peredaran darah dia lancar. Di atas daripada posisi jantung. Ya, kenapa diberikan seperti ini? Agar tidak terjadi pembengkakan di kaki. Karena terjadinya cedera di kaki, bisa saja peredaran darah itu menyumbat daripada kaki, ke bawah atau di kaki apabila jantungnya lebih rendah daripada atau jantungnya lebih atas daripada kaki. Sebab sekarang ini apabila terjadi seperti ini, pasien kita baringkan, kemudian kakinya diposisikan setelah diberikan penanganan, maka posisi kaki lebih tinggi daripada jantung guna menghindari pembengkakan. Ya, Husnia. Oke, baiklah. Cukup sekian ya dari kelompok 2 atas nama Ustaz Ide. Sekarang kembali ke tempatnya. Baiklah, anak-anak, pertemuan pada hari ini telah menyelesaikan daripada tugas kelompoknya. Pada hari ini dengan mata kuliah pertolongan pertama pada cedera selesai. Sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Berarti udah nih, Pak. Baiklah, demikian penjelasan terkait video PDD UKT PT mata kuliah pertolongan pertama pada cedera olahraga. Saya sampaikan semoga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kontribusi saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran khususnya dalam penanganan cedera olahraga. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.